warahmatullahi wabarakatuh. Hai Zamers, selamat datang di Cemara Ceria Ramadan bersama Zamzam. Hai Zamers, ketemu lagi nih sama Kak Novan. Kali ini kita kedatangan Zamers yang mau ikutan Cemara lagi nih. Boleh diperkenalkan nggak sama Zamers-Zamers di rumah? Namanya siapa? Halo Zamers, perkenalkan nama saya Puput Ayuandira dari kelas 8. Biasanya saya dipanggil Dira. Salam kenal semuanya. Ya, salam kenal Kak Dira. Coba Dira, Kak Novan mau tanya, pernah nggak sih ngerasa udah seharian puasa tapi rasanya cuma dapat lapar dan haus saja? Padahal sudah nahan puasa dari subuh sampai maghrib nih. Nah, kali ini kita akan ngobrol tentang satu hal yang penting dari puasa. Yaitu apa? Bagaimana menjadikan puasa menuju jalan takwa bukan hanya sekedar rutinitas tahunan. Iya, benar Kak Novan. Kadang kita merasa menahan lapar dan haus dari subuh sampai maghrib. Aku bingung Kak, kenapa kita melakukan puasa? Untuk apa sih itu? Nah, Bud dan teman-teman di rumah, dalam Islam, puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Puasa adalah latihan hati, latihan untuk merasa diawasi Allah, latihan untuk mengendalikan diri, dan paling penting nih, ya, puasa adalah cara Allah membentuk kita menjadi pribadi yang bertakwa loh. Masya Allah, jadi puasa itu latihan membentuk diri kita menjadi lebih baik kan ya? Nah, benar sekali Dira. Menurut Dira nih, dan teman-teman di rumah ya, mungkin teman-teman Zamers di rumah bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Menurut Dira dan teman-teman Zamers di rumah, makna puasa itu apa? Kalau menurut aku Kak ya, puasa itu adalah cara kita mengendalikan hawa nafsu dan mengingatkan kita untuk lebih fokus untuk beribadah. Masya Allah, betul sekali itu Dira ya. Puasa memang latihan terbesar mengendalikan hawa nafsu. Ya, nafsu makan, ya kan? Nafsu marah, kemudian nafsu berkata kasar, bahkan nafsu bermalas-malasan. Mungkin Dira ada nggak yang muncul nafsu-nafsu dari yang Kak Novan sebutin tadi? Insya Allah tidak ya Kak. Oh, enggak. Keren banget nih. Kalau biasanya kita bebas melakukan sesuatu, saat puasa, kita belajar berkata pada diri sendiri, tidak, ini belum waktunya. Dan dari situlah takwa itu tumbuh. Karena takwa itu bukan hanya tahu dari mana benar atau salah, tapi mampu menahan diri ketika kita ingin melakukan yang salah. Makanya Zamers di rumah, jangan sampai ya puasa hanya mengubah jam makan kita, tapi kita mengubah sikap dan hati kita. Kalau setelah Ramadan kita lebih sabar, mungkin kita lebih jujur, rajin ibadah, nah ini berarti tanda kalau puasa kita berhasil. Nah, Masya Allah, berarti puasa itu benar-benar latihan hati ya, bukan cuma latihan fisik. Jadi yang Allah lihat bukan sekedar kita kuat menahan lapar, tapi seberapa kuat kita menjaga diri dan memperbaiki sikap. Tapi Kak, aku jadi penasaran, kenapa ya Allah memerintahkan umat Islam untuk berpuasa justru di bulan Ramadan? Wah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Kenapa kok Allah memerintahkan kita berpuasa di bulan Ramadan? Ya kan? Perlu Dira dan teman-teman Zamers di rumah ketahui bahwa Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Di bulan inilah Al-Quran pertama kali diturunkan ya sebagai petunjuk ya bagi manusia. Ini semua ada di surat Al-Baqarah ayat 185. Mungkin Zamers-Zamers di rumah dan Mbak Dira bisa dicek ya nanti ya di rumah ya. Selain itu, Ramadan adalah bulan penuh rahmat, ampunan, dan pembebasan daripada api neraka. Pahalanya dilipat gandakan, pintu surga dibuka, dan pintu nerakanya itu ditutup. Maka wajar kalau di bulan penuh keberkahan ini, Allah mewajibkan kita berpuasa.
agar kita punya momentum khusus setiap tahun untuk riset diri kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Tentu saja ya, suasananya itu terasa beda banget gitu, kayak lebih tenang dan hangat. Berarti kalau di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini kita masih belum berubah, rasanya sayang sekali ya Kak. Wah, sayang banget itu, Dira. Tapi Kak, aku mau bertanya lagi. Menurut Kak Novan, bagaimana cara kita benar-benar mengendalikan hawa nafsu ketika berpuasa? Nah, pertanyaan yang menarik. Bagaimana cara kita mengendalikan hawa nafsu ketika berpuasa? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kuatkan dulu niat sejak awal. Ingat, puasa itu bukan untuk manusia, tapi untuk Allah. Saat kita sadar Allah selalu melihat kita akan mudah menahan diri. Kedua, isi waktu untuk hal yang baik. Hawa nafsu biasanya muncul ketika saat kita lagi kosong, lagi ngelamun gitu ya. Iya. Kalau waktu kita penuhi dengan membaca Al-Quran, berzikir, membantu orang tua, melakukan kegiatan positif, maka godaan itu akan makin mengecil lagi. Ketiga, belajar menunda reaksi saat marah misalnya ya. Diam sejenak ya, kemudian tarik nafas. Ingat ya bahwa kita sedang berpuasa. Rasulullah SAW pernah mengajarkan, kalau ada yang mengajak bertengkar, katakan saja, saya sedang puasa. Itulah latihan pengendalian diri yang luar biasa. Wah, ternyata mengendalikan hawa nafsu itu memang harus dilatih ya. Nggak bisa langsung kalau hanya diomongi atau dinasihati saja. Aku suka banget bagian menunda reaksi tadi. Soalnya kadang yang bikin batal pahala itu bukan soal lapar, tapi emosi kita. Tapi Kak, aku Iya. jadi kepo nih. Kenapa sih di bulan puasa itu ada sholat tarawih? Kok sholatnya cuma ada di bulan Ramadan saja ya? Oh, itu pertanyaan yang mungkin ada di benak zamers-zamers di rumah ya, tentang kenapa sholat tarawih hanya ada di bulan Ramadan waktu Iya. kita puasa. Nah, sholat tarawih ada di bulan Ramadan karena ia adalah ibadah khusus qiyam Ramadan yang disunahkan oleh Nabi SAW untuk menghidupkan malam bulan suci dengan keutamaan pengampunan dosa. Nabi SAW juga bersabda nih, bahwa siapapun yang melakukan ibadah malam atau tarawih di bulan Ramadan dengan iman dan harapan pahala, maka dosanya itu akan diampuni. Selain itu, Ramadan itu adalah bulan istimewa, bulan diturunkannya Al-Quran, seperti yang dijelaskan pada surat Al-Baqarah 185 tadi ya, Dira ya. Jadi begini, kesimpulannya begini Dira. Siang hari kita latihan dengan puasa untuk menahan diri, malam harinya kita kuatkan tarawih untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ya, seolah-olah Allah tidak hanya melihat kita menahan hawa nafsu saja dan lapar gitu ya, tapi juga mengisi hati kita dengan cahaya ibadah. Tarawih juga menjadi momen kita lebih dekat dengan Al-Quran. Biasanya dalam sholat tarawih, kan biasanya kalau di rumah itu sholat tarawihnya itu banyak rakaatnya ya. Iya. Kadang imam mengingatkan kita ya bahwa Ramadan adalah bulan kembali pada pedoman hidup ya, dengan banyak membacakan surat-surat panjang dari Al-Quran. Kenapa hanya di bulan Ramadan saja? Karena Ramadan adalah bulan pelatihan intensif ya, selama 30 hari loh ya. Ibaratnya kalau puasa itu latihan pengendalian diri, maka tarawih itu penguat spiritualnya ya. Siang hari menahan diri, malam hari mengingatkan iman. Masya Allah Kak, berarti Ramadan itu benar-benar paket lengkap ya. Malamnya dikuatkan lewat tarawih. Pantas saja rasanya beda. Kalau siang kita keluar mengendalikan hawa nafsu, malamnya kita seperti recharge lagi imannya lewat tarawih dan membaca bacaan Al-Quran. Dan kalau tarawih bisa jadi jalan pengampunan dosa, rasanya sayang sekali ya Kak. Kalau kita memilih rebahan. Iya, benar sekali tuh. Allah juga menegaskan tadi di surat Al-Baqarah ayat 183 bahwa tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa.
Jadi jangan sampai Ramadan kali ini hanya berlalu tanpa perubahan pada diri kita. Ya, jangan banyak rebahan ya. Oke. Kalau hari ini kita lebih sabar daripada kemarin, itu tandanya takwah kita sudah mulai tumbuh nih. Kalau hari ini kita lebih mampu menahan emosi, ya itu tandanya puasa kita sudah bekerja. Nah, kalau hari ini kita lebih rajin sholat dan membaca Al-Quran, itu tandanya hati kita sedang dilembutkan oleh Allah. Masya Allah. Jadi sebenarnya Ramadan itu momen untuk memperbaiki diri ya Kak. Ya. Bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga memperbaiki hati, sikap, dan kebiasaan kita. Semoga di sisa Ramadan ini kita bisa benar-benar memanfaatkannya. Jangan sampai hanya kuat puasanya, tapi lemah dalam menjaga hati dan lisan ya Zamers. Amin ya robbal alamin. Yuk Zamers di rumah, kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai titik perubahan. Latih diri kita, kuatkan niat kita, hidupkan malam-malam kita, dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. Benar sekali itu Kak Novan. Aku hari ini banyak sekali dapat ilmu tentang puasa dan takwa. Alhamdulillah. Oke teman-teman, segitu saja ya Iya. pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa di episode Cemara selanjutnya. Ceria Ramadan bersama Zamzam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.